Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kita akan mengadakan pendalaman kitab suci yang kedua kali. Minggu lalu kita sudah membahas tema pertama, Yesus, sahabat bagi mereka yang putus asa. Materi pada malam hari ini, Yesus, sahabat bagi mereka yang kehilangan. Nanti uraian lebih mendalam mengenai tema ini akan kita dengar dari bacaan Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45, dan nanti renungan secara mendalam akan dibawakan oleh Suster Sigrid. Dan habis itu ada juga sharing dari 2 orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memulai pendalaman ini dengan lagu pembuka. Marilah kita buka puji syukur nomor 325. Ku gembira kau berkata, mari hadap Tuhanmu. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Ku bersyukur dalam hati karena perlindunganmu. Ku berharap saat nanti kau taburkan rahmatmu. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena di masa pandemi ini Engkau selalu hadir menyertai kami, baik saat suka maupun di saat duka, yaitu ketika kami kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan akibat COVID-19 ini. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu. Semoga melalui permenungan sabda, kami semakin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menghadapi kesedihan karena kehilangan orang-orang yang sangat kami cintai, sebagaimana Yesus tidak meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika mereka kehilangan saudara mereka yang terkasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita mendengarkan pembacaan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 45. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya.
Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak akan tersantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya tersantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit
lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersunggurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi itu datang dan melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kehilangan adalah sebuah perasaan yang tentunya pernah kita alami. Entah karena kehilangan orang tua, anak, suami, istri, teman, ataupun sahabat, atau kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Berhadapan dengan situasi itu, tentunya membuat hidup seseorang atau hidup kita
menjadi terpuruk. Kita menjadi tidak semangat, merasa kosong, bahkan kehilangan harapan. Dalam situasi seperti itu, apakah kita lalu larut dalam kedukaan, ataukah kita berjuang untuk bangkit dari keterpurukan hidup yang menimpa kita? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah tentang kebangkitan Lazarus merupakan salah satu kisah mujizat dalam Injil Yohanes yang kita dengar tadi. Kebangkitan Lazarus yang dikisahkan oleh Yohanes dalam Injilnya tidak hanya berbicara tentang kuasa Allah atas kematian, tetapi juga berbicara tentang figur Yesus dan bagaimana relasinya dengan keluarga Betania. Tentang bagaimana perhatian dan belas kasih Yesus terhadap sahabat dan keluarga. Keluarga Betania merupakan salah satu keluarga yang dikasihi Yesus. Karenanya, ketika Yesus mendapat berita tentang kematian sahabatnya Lazarus, ia pun berangkat ke Betania untuk mengunjungi keluarga itu. Keluarga Maria dan Marta. Kedekatan dan keakraban yang terjalin itu membuat mereka saling memiliki, bahkan terasa sebagai satu keluarga. Akibatnya, rasa kehilangan saudara Lazarus, saudara dari Maria dan Marta, juga turut dirasakan oleh Yesus. Bahkan Yesus menangis, dan kesedihan Yesus ini menggambarkan kepada kita bagaimana hubungan kedekatan, bagaimana relasi yang terjalin begitu erat dan akrab antara Yesus dan keluarga ini. Dalam kondisi seperti ini, kedatangan Yesus di tengah mereka sangat berarti. Pertama-tama bukan karena Yesus dalam membuat mujizat, tetapi karena kedatangan itu sendiri sudah memberi penghiburan bagi mereka yang ditinggalkan. Yesus itu ibarat terang yang hadir dalam kegelapan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai manusia yang fana dan rapuh, kita terkadang harus berhadapan dengan pengalaman yang dialami keluarga Betania. Ada kesedihan, merasa kehilangan, bahkan ketakutan dalam kehidupan kita. Kehilangan menjadi semakin berat jika itu menyangkut mereka yang dekat dengan kita. Dalam situasi tersebut, kita sebenarnya harus menyadari bahwa kehilangan seseorang yang dikasihi atau sesuatu yang berharga sebenarnya adalah sesuatu yang lumrah atau yang biasa terjadi. Sebagaimana ada kelahiran, tentunya ada kematian. Ada perjumpaan, pasti ada perpisahan. Ada kegagalan, tentunya juga ada kesuksesan. Namun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan beriman kita, ada satu hal yang tidak boleh terjadi dalam diri kita. Apa itu? Kehilangan iman tidak boleh terjadi. Kita tidak boleh kehilangan kepercayaan terhadap Yesus sebagai kebangkitan dan hidup. Jika kita kehilangan iman, bagaimana mungkin kita bisa bangkit dari perasaan kehilangan yang menimpa kita? Oleh sebab itu, saudara-saudari, marilah kita saling menghibur dan saling meneguhkan, sebagaimana Yesus yang memberikan penghiburan
dan menjadi tanda kegembiraan bagi keluarga Betania. Yesus telah memberikan teladan bagi kita bahwa adalah lebih baik bagi kita menjadi pribadi yang membangkitkan dan menghidupkan, terutama di masa pandemi seperti ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengar homili dari suster, akan kita lanjutkan dengan sharing dari Bapak Endi dengan adik kita Angel yang dalam hidup secara nyata mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk malam ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian dalam pendalaman iman BKSN tahun 2021 ini. Tema malam ini yang saya tahu adalah Yesus sahabat orang yang kehilangan. Bapak Ibu, saya mengalami sendiri bagaimana rasa kehilangan itu. Mungkin kematian adalah suatu beban berat untuk orang. Tetapi kematian karena COVID ini jauh lebih berat daripada yang biasa. Mama saya lahir tanggal 28 April 1946 dan Mama meninggal pada tanggal yang sama, pada hari yang sama. Padahal kami sebelumnya sudah berencana untuk seperti tahun-tahun sebelumnya mengadakan acara kumpul keluarga dengan cara yang tersendiri karena ini masa pandemi. Tetapi pada waktu yang harusnya kami bersukacita, bergembira, Mama dipanggil pada tanggal 28 April itu. Saya merasa sangat kehilangan karena tidak tahu waktu itu bagaimana lagi, karena saya melihat waktu itu Mama baik gitu. Tapi tahu-tahu pagi jam 7.15 kami dikasih tahu bahwa Mama sudah nggak ada. Kemudian satu minggu kemudian, tepatnya tanggal 4 April, adik saya juga dipanggil Bapak untuk menghadapnya. Dan saya betul-betul terpukul pada saat itu. Dalam satu minggu saya kehilangan 2 orang. Selain itu juga anak-anak daripada adik saya, 4 orang, itu terpapar COVID semua di rumah. Mereka isoman dan kami juga memang harus merawat mereka walaupun dari jarak yang jauh. Tetapi yang kehilangan 2 orang ini sangat-sangat membuat saya terpukul. Dan ini sempat melemahkan iman saya. Sempat saya bertanya, Tuhan kenapa kau lakukan ini pada saya? Saya salah apa? Tetapi di sisi lain, saya hanya bisa bersandar pada iman saya kepada Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya adalah sesuatu yang sudah direncanakan Tuhan dan itu adalah yang terbaik. Mungkin saya juga protes seperti juga Maria dalam bacaan malam ini. Bahwa Maria berkata, Tuhan seandainya engkau ada di sini, saudara saya tidak mati, tidak meninggal. Tetapi kenapa Tuhan kok malah, kalau kita tahu bahwa Tuhan malah menunggu 2 hari baru dia datang. Tapi itulah mungkin di sini Tuhan ingin menguatkan saya. Karena saya melihat bahwa ada rencana di balik ini semua. Dan saya berpegang pada firman Tuhan. Dalam 2 Korintus, kalau saya nggak salah bab 12 ayat 9, Tuhan Yesus mengatakan, bukan Tuhan Yesus ya, tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa cukuplah kasih setiaku bagimu, tetapi dalam kelemahanlah kuasaku menjadi nyata. Mungkin di sini Tuhan ingin menyatakan kuasanya kepada hidup saya sehingga saya lebih dekat sama Tuhan Yesus, mengenal Tuhan lebih dalam dan mau mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Itu yang menjadi kekuatan saya.
Dan belum selesai di situ saja. Tanggal 22 Juli, mertua saya juga dipanggil karena corona. Saya belum selesai berduka, tetapi sudah kehilangan lagi. Mami mertua saya seperti mami saya sendiri. Karena selama ini anak saya di Surabaya, mami yang menjaga. Saya merasa terpukul, betul-betul kehilangan. Kalau saya ingat itu saya sedih sekali, tetapi saya yakin Tuhan punya rencana yang lain. Dan saya yakin Tuhan sedang berjalan bersama saya saat ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, saya melihat bahwa ujian ini bukan hanya sampai di situ. Kemarin hari Jumat tanggal 8 ya, kalau saya tidak salah, seorang paman saya juga dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan karena corona juga. Cuma beberapa hari kemudian, tante saya juga dipanggil Tuhan karena corona. Kehilangan ini begitu berat. Dan apalagi kehilangan karena corona. Itu sangat-sangat berat. Kalau kita tidak kuat, kita bisa ambruk. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengurus jenazah orang yang kita cintai. Sama sekali kita tidak bisa mengurus, tidak bisa melihat, dan tahu-tahu sudah dalam bentuk peti. Dan yang lebih berat, pada saat mama dulu, saya pun dilarang untuk ikut dalam kremasinya. Juga adik saya dilarang. Kenapa? Karena mungkin prosedur protokol kesehatannya seperti begitu. Tapi saya ngotot ikut dan saya yakin bahwa Tuhan akan menguatkan saya, Tuhan akan tutup bungkus saya, dan saya berdoa hanya pada Tuhan. Tuhan, saya cuma minta tolong bahwa izinkan saya menyertai mama ke tempat terakhirnya dan lindungi saya, tutup bungkus keluarga saya. Saya pergi sama istri saya, sama anak saya, dan saya sudah siap apapun yang terjadi. Dan kebetulan saya seorang prodiakon, adik saya pimpin sendiri ibadat di pemakaman. Saya tidak mau adik ataupun mama saya dikuburkan tanpa ibadat. Karena saya yakin Tuhan lebih berkuasa. Jadi saya berani ke sana. Dan satu pegangan saya yang selalu saya tanamkan sampai hari ini bahwa satu kata, Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan itulah sumber kekuatan saya. Semoga sharing ini bisa menguatkan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Walaupun apapun yang terjadi, kita harus tetap beriman pada Tuhan. Kita tetap percaya apapun yang terjelek dalam hidup kita. Ingat kata Tuhan Yesus, kata Rasul Paulus, bahwa dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi nyata. Dan Tuhan ingin menyatakan kuasanya pada hidup kita, sehingga maukah kita menyerahkan diri kita kepada kuasa Tuhan. Demikian, semoga rahmat Tuhan beserta kita. Amin. Halo Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Clara Angel. Di sini saya akan bercerita dan sharing bersama pada pertemuan BKSN yang kedua dengan tema Yesus Sahabat bagi mereka yang ditinggalkan. Sejak pandemi COVID-19, berita kematian selalu terkabarkan setiap harinya, yang dimana membuat orang-orang menjadi takut dan juga yang mendengarkan merasakan turut kesedihan. Tidak disangka bahwa hal tersebut saya rasakan. Tepatnya tahun lalu, ketika dimana mama saya dipanggil Tuhan untuk selama-lamanya. Saya ditinggalkan oleh mama saya dan dinyatakan positif virus COVID-19. Hal tersebut dimana jenazah tidak dapat dibawa pulang ke rumah dan langsung dikuburkan pada hari itu juga. Kejadian tersebut membuat saya dan keluarga saya menjadi sangat sedih dan hancur karena kami ditinggalkan oleh orang yang sangat kami cintai dan kami sayangi,
dan juga kami tidak dapat bertemu dengan teman, kerabat, serta keluarga, yang dimana mereka bisa menjadi penyemangat kami pada waktu itu. Tetapi saya sadar bahwa saya harus bangkit dari kesedihan ini. Saya boleh bersedih hari ini, tapi saya harus tersenyum dan bertahan untuk besok dan selanjutnya. Karena saya masih punya keluarga yang harus saya rawat dan saya sayangi dan cintai. Saya masih punya teman-teman yang dimana mereka bisa membantu saya dimanapun mereka berada. Saya masih punya keluarga yang selalu support dalam keadaan apapun. Dan yang tidak lupa dan yang paling utama adalah saya selalu punya Tuhan Yesus yang selalu menguatkan, menghibur, dan mendampingi saya dalam keadaan apapun, bahkan sehancur dan seburuk apapun itu. Yesus selalu ada di samping saya, yang membuat saya selalu semangat dan bertahan sampai pada hari ini. Jadi, buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita boleh bersedih, kita boleh menangis, kita boleh merasakan kehancuran. Tetapi yang kita harus ingat, bahwa kita masih punya Tuhan Yesus yang selalu mendampingi kita dimanapun kita berada, dalam keadaan kita apapun, untuk terus kita bisa bertahan hidup sampai akhir. Salam sehat semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan sharing tadi, mari kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari seiman, didorong oleh iman dan kesadaran akan belas kasih Allah, marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah. Bagi seluruh gereja, kita berdoa kepada Bapa di surga, agar gereja sungguh memasyarakat dan senantiasa ambil bagian dalam suka duka dan harapan semua orang, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penyelenggara negara, semoga para penyelenggara negara mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana, sehingga dampak pandemi dapat dikurangi dan rakyat dapat memperbaiki kehidupannya untuk mencapai kesejahteraan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, semoga orang-orang yang sedang sakit pada saat ini mengalami kebaikan sesama yang membuat mereka semakin menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kehilangan, kita berdoa kepada Bapa di surga, agar mereka yang karena terkena bencana alam, terkena virus corona ataupun penyakit lainnya, yang telah kehilangan keluarga ataupun harta benda, kiranya mereka tersentuh oleh uluran tangan sesama dan menyadari bahwa Bapa di surga memperdulikan mereka dan menjadi sahabat bagi mereka yang kehilangan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para tenaga medis dan paramedis, sukarelawan dan para petugas yang menangani pandemi, semoga Bapa di surga melimpahi tenaga medis, sukarelawan, dan para petugas yang menangani pandemi dengan kasih-Nya, sehingga mereka dapat melayani para penderita dan keluarganya dengan tulus ikhlas, penuh cinta, dan perhatian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi kita yang berhimpun di sini, serta para peserta pendalaman kitab suci ini. Marilah kita juga mohon kepada Bapa di surga, agar Ia senantiasa menjaga iman kita, sehingga kita mampu mengikutinya menjadi sahabat bagi mereka yang kehilangan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah semua doa kita ini kita satukan dengan doa yang diajarkan sendiri oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, kunjungilah keluarga kami, dan jadikanlah kami sahabat-Mu dan sahabat bagi keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan. Bantulah kami juga dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kasih dan semangat Yesus selalu hadir di tengah keluarga, sehingga kami mampu berempati dengan sesama yang menderita dan sedih karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikian pertemuan pendalaman kitab suci kita pada malam hari ini. Untuk itu, marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami bersyukur juga karena iman kami dikuatkan oleh kisah mukjizat kebangkitan Lazarus oleh Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Untuk itu kami mohon berkat-Mu turun atas kami semua dimanapun kami berada. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat pendalaman kitab suci pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah saudara-saudari yang terkasih, pertemuan ini kita tutup dengan lagu dari puji syukur nomor 659. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umat-Nya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita.